Untuk bisa punya brand kosmetik sendiri, ternyata itu gampang dan gak semudah itu. Grace Talk kali ini bersama Pak Benedictus Edi Budiarto dan Mas Yohanes Mika Budiarto. Terima kasih sudah datang ke Graceware, Pak Ben dan sama-sama. Mas Mika. Oke, saya tuh sering dapat kayak secara digital gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan senangnya main TikTok gitu ya. Karena tuh suka ada yang bilang cukup dengan modal 10-15 juta Anda sudah bisa punya brand kosmetik sendiri gitu. Bener nggak Pak? Itu Pak? Ya, jadi bisnis kosmetik itu bisnis yang sangat fleksibel. Anda punya modal 5 juta sama 1 miliar, sama-sama punya kesempatan yang sama. Hanya caranya yang sedikit berbeda. Maka kalau tadi Bu Talita bilang, benar nggak sih uang 5 juta bisa punya brand sendiri? Pasti bisa. Jadi ada beberapa jalan yang bisa dilakukan untuk bisa punya brand sendiri. Pasti konsepnya sudah punya, lalu kemudian mereknya juga sudah ada, brandnya. Lalu kita tinggal sementara maklun dulu. Gitu. Jadi dengan maklun itu kita memperkecil risiko kerugian. Kalau Anda bikin pabrik langsung jadi, sementara Anda belum tes pasar, kalau sampai gagal, Anda punya kerugian banyak sekali. Maka rata-rata pemilik pabrik-pabrik besar itu awalnya mereka adalah maklun dulu. Maklun itu apa sih Pak Ben? Maklun itu kita punya brand, tapi kita belum punya pabrik. Jadi numpang produksi lah ya Pak? Numpang produksi di tempat lain supaya brand kita bisa kita dapatkan. Memang ada persyaratan-persyaratan, tapi sekarang ini sepertinya pabrik-pabrik yang menerima maklun itu sudah sangat memperingan persyaratannya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti itu entry. Ini ya Pak Ben Mas Mika, artinya dengan dia punya modal minim, dia sudah bisa order ke pabrik kosmetik dengan brand sendiri gitu ya? Berarti dengan minimum order ya Pak? Iya, ada minimum order MOQ ya. MOQ. Minimum order quantity-nya. Ada yang 100, ada yang rata-rata 500 sampai 5.000. Tapi ada yang mereka menerima 100, itu pun sudah dengan izin, jadi nggak ilegal gitu. Nah tapi izin itu ada biaya khusus di luar biaya maklunnya, gitu kira-kira seperti itu. Izin itu maksudnya izin bisa jual ke pasar, terus udah gitu BPOM regulasinya juga atau gimana? Iya semuanya. Jadi Anda punya brand itu sudah dapat izin dari BPOM, izin edar distribusinya Anda sudah ada, gitu seperti itu. Itu diurus oleh perusahaan maklun. Atau kalau Anda mengurus sendiri juga bisa, tapi biasanya teman-teman lebih serahkan ke perusahaan maklun, mereka urus semuanya. Nah itu nanti kira-kira yang memberatkan adalah sebetulnya MOQ ya. MOQ itu rata-rata ada yang 5.000 rata-rata. Kalau yang menengah ya 1.000 itu yang rata-rata. Tapi sekarang 100 pun mereka mau melayani. Karena segitu banyak sekali orang pengen main, kayak Bu Talita pengen main di kosmetik kan, pasti bener nggak sih 5 juta? Iya, tapi Anda mungkin cuma 200 atau 100 kali pesan, tapi ada kontraknya. Berapa kali harus minimal harus order 1 bulan 100 atau 200, itu nanti ditentukan oleh kesepakatan dari pabrik maklun sama kita yang mau maklun ke mereka. Kira-kira seperti itu. Dan semua mulai dari situ semua. Berarti berapapun modal yang kita siapkan atau yang kita punya, nggak perlu takut gitu ya Pak ya? Betul. Cuman mungkin kalau dengan modal yang lebih sederhana, mungkin solusinya ke maklun dulu, seperti itu. Betul. Nah kalau misalnya kita mau tanpa maklun gitu ya Pak ya? Berarti itu bisa dibilang impossible Pak, kalau misalnya kita berdiri dengan pabrik sendiri gitu. Ya, secara kalau kita kan kalau mau usaha biasanya pertama harus aman, lalu kemudian enggak takut ada masalah.
Nah, kalau seperti itu kita harus ikutin aturan dan perizinan. Dan aturan dan perizinan itu sebetulnya di luar Maklun itu ada persyaratan-persyaratan khusus. Jadi contohnya kalau kita harus punya pabriknya, lalu pabriknya pun itu ada ketentuan-ketentuan pabrik kosmetik untuk tipe golongan A, golongan B, seperti itu ada ininya, ada ketentuannya juga di BPOM. Nah itu harus dipelajari. Tapi yang paling penting sekarang ini adalah kalau Anda mau bikin pabrik kosmetik, pertama harus ada pabriknya. Kedua, Anda harus punya alatnya. Yang ketiga, Anda punya prosedur prosesnya. Punya pabrik, kemudian punya alatnya, bisa bikin pabrik, bisa beli alatnya, tapi nggak punya prosedur pembuatannya, prosesnya bagaimana. Karena Anda nggak punya orang farmasi atau orang apotekernya gitu, ya nggak akan dapat izin dari BPOM. Nah kalau nggak dapat izin, artinya kan Anda ilegal. Nah itu bahaya, seperti itu. Ini kita berbicara, kita nggak pakai Maklun ya Pak ya. Alat apa sih Pak yang harus disiapkan oleh seorang calon gitu? Pak Jamal bisa tebak nggak kira-kira apa aja alatnya? Mesin Pak. Mesin apa aja nih Pak kira-kira? Mesin apa aja sih yang dibutuhkan? Sampai bisa masuk si, katakan apa ya, misalnya sunscreen gitu ya. Misalnya saya mau bikin brand sunscreen gitu ya. Sampai bisa si sunscreen itu masuk ke dalam tube itu gitu. Yang paling pertama adalah sebetulnya bikin kosmetik itu sama dengan bikin nasi goreng. Hampir sama dengan bikin nasi goreng caranya. Ya, yang pertama Anda harus punya resepnya dulu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap resep? Itu adalah R&D. Itu harus punya resepnya dulu. Lalu kemudian Anda harus punya kokinya. Anda kalau punya koki dengan embel-embel berpengalaman membuat produk itu. Anda pengen sunscreen, harus punya koki yang berpengalaman dengan sunscreen. Lalu kemudian Anda harus punya kompornya. Kompor itu baru mesin tadi. Gitu. Jadi kompor atau mesin itu hanya bagian dari sarana yang harus dipenuhi. Tapi R&D-nya sudah ada. Kalau Anda nanti ada R&D, berarti Anda harus punya orang R&D-nya, laboratoriumnya. Lalu kemudian mereka akan meminta lagi alat-alat yang lain, alat timbangnya, kemudian segala macam. Jadi kalau saya pelajari teman-teman di pengusaha kosmetik itu, R&D lab ya, laboratorium R&D, terus laboratorium kimia, terus laboratorium yang lain yang penunjangnya, itu sebetulnya alatnya cukup mahal juga. Tapi sebetulnya ada alternatif lain, yaitu kalau Anda umpamanya belum punya lab umpamanya, Anda bisa pakai jasa pihak ketiga. Gitu. Jadi Anda labnya ke pihak ketiga boleh. Ada beberapa jasa pihak ketiga yang membantu untuk kita menyediakan formulasi, lalu kemudian R&D-nya, pengembangannya itu semua itu bisa kita dengan pihak ketiga. Jadi nggak perlu sendiri bikin kalau belum bisa bikin ya. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa langkah seperti itu kira-kira. Kalau untuk ini Pak Ben, Mas Mika, jadi mesin basic yang dibutuhkan untuk mesin basicnya untuk industri kosmetik ini apa sih sebetulnya? Ya, kalau untuk produksi itu ada 3 macam mesin utama, yaitu pertama mesin mixing, yaitu pencampur. Karena itu kosmetik itu formulasinya dari beberapa bahan dicampur dan menjadi kosmetik. Maka harus ada alat pencampurnya, yaitu mesin mixing atau pengaduk, pengaduk. Lalu setelah diaduk segala macam sudah jadi, lalu kemudian mereka harus di-filling. Di-filling kemana? Ke kemasan. Ada beberapa kemasan yang akan dipakai, itu di-filling ke kemasan itu. Itu mesin filling. Mesin filling juga nanti banyak. Lalu kemudian setelah di-filling sudah ditaruh di kemasannya, lalu di-packaging. Di-packaging. Nah, packaging itu ada beberapa unit mesin juga, tapi pada prinsipnya itu pengemasan. Jadi ada mesin mixing, pengaduk,
lalu ada mesin filling pengisian, lalu pengemasan. Nah, nanti ada embel-embelan yang lain termasuk labeling, coding segala macam itu ada di situ kira-kira. Sebutin Pak, apa aja tadi Pak? Iya. Katanya mau bikin brand kosmetik. Karena emang bisnis banget Pak. Siap. Ya memang nih untuk ini juga ya, untuk yang saya yang kira-kira mungkin tertarik, karena sekarang kan industri kosmetik ini lagi mulai booming. Booming banget sih Pak. Dan itu kita lihat di sosmed juga kita bilang continue-nya nih lumayan oke Pak. Ya betul. Jadi ya mungkin nanti untuk teman-teman ya yang mau buka industri kosmetik, nanti kan berarti yang dibutuhkan itu adalah mesin-mesin kayak mixing, mesin filling, dan mesin packaging kan gitu. Iya betul. Nah, mixing ini kan kita tahu ya Pak, kosmetik itu kan ada yang berbentuk liquid, ada yang krim, betul. ada yang powder itu. Itu mesinnya jadi satu atau gimana sih sebenarnya? Sama seperti gunanya itu berbeda-beda, mesinnya bisa berbeda-beda, tapi bisa menjadi inline satu deret, tapi tetap prosesnya berbeda-beda. Jadi mesin mixing ya dia nge-mix, lalu kemudian setelah di mix selesai jadi, kemudian baru di filling. Jadi ada satu mesin lagi filling, lalu kemudian setelah itu ada mesin packagingnya, bisa dengan sering dan segala macam, lalu ada dengan yang otomatis, packaging otomatis. Tapi kalau baru permulaan biasanya mereka packagingnya masih manual, hanya seringnya. Setelah di packaging mereka supaya tidak kena air, mereka dibungkus pakai plastik. Biasanya unboxing plastiknya dibuka dulu seperti itu. Nah itu disering namanya, disering kit. Nah itu pakai mesin pemanas. Itu saja sebetulnya. Kalau mungkin ada sebelum disering, biasanya setelah masuk botol umpamanya kan sunscreen biasanya pakai botol ya, atau mungkin pot gitu ya. Itu biasanya setelah diisi produknya ditutup, lalu kemudian dikirim ke bagian kemasan. Itu biasanya di labeling, dipasangin stiker dan segala macam. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah barcoding. Jadi ada kapan expirednya, kapan manufakturnya. Itu untuk inisiasi aja ya. Dan tapi itu persyaratan harus itu harus ada mesin coding segala macam, kira-kira seperti itu. Itu yang diharuskan. Kalau terkait sediaannya gitu ya, biasanya itu balik lagi sebenarnya ke klien yang biasa baru memulai gitu, kita perlu ketahui apa produk yang mau dia fokuskan gitu ya, apa produk yang dia mau tonjolkan gitu. Biasanya sebenarnya kalau lebih fleksibel itu mungkin ke arah liquid, karena liquid itu ada liquid yang setengah padat dan ada liquid gitu. Setengah padat itu mungkin lebih ke arah krim gitu ya. Sedangkan kalau liquid itu lebih ke cair gitu. Cair, parfum, toner segala macam. Dan biasanya kalau dari scope liquid tadi ada setengah padat dan ada cair, itu mungkin dari segi mesin itu masih bisa fleksibel tuh. Jadi nanti kita lebih ke customisasi blade-nya, nanti mungkin menggunakan blade yang khusus untuk krim atau untuk untuk cair begitu. Tapi kalau misalkan emang sudah masuk ke powder itu kan udah karakteristiknya udah sangat berbeda gitu. Jadi mungkin emang harus prepare untuk mesin pengolahan untuk powder juga gitu. Oke. Nah, Mas Mika mungkin nih bisa bantu untuk regulasi nih. Regulasi BPOM, terus legalitasnya, terus standar produksinya. Kalau kita baru mau buka industri kosmetik nih, itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Banyak banget kan isunya. Bahkan baru nih kemarin nih ada pengumuman list-list kosmetik yang masuk BPOM. Salah satunya dipakai sama ibu saya. Langsung saya cari itu. Mana buang-buang. Ya yang dilarang lah, yang dilarang. Ada zat berbahaya juga mungkin di situ gitu lah. Itu gimana? Bisa bisa dijelaskan sebenarnya apa sih? Kenapa bisa dilarang nih? Kenapa bisa ini? Mungkin Pak Ben atau Mas Mika bisa. Jadi BPOM itu bertugas untuk melindungi konsumen dari apa? Dari obat, dari produk makanan, minuman, dari produk termasuk kosmetik. Oleh karena itu BPOM itu mengeluarkan
aturan-aturan bahwa contoh suatu saat ada yang sekarang sering berkembang itu kosmetik itu sudah tidak boleh pakai merkuri umpamanya, karena itu sudah tidak sehat. Tapi pada prinsipnya, pada kenyataannya di lapangan masih banyak yang mau pakai itu. Merkuri tadi. Merkuri itu. Oke. Itu salah satu bahan yang memang dilarang. Ya, sudah dilarang oleh BPOM. Itu buat apa sebenarnya merkuri itu, Pak? Macam-macam. Jadi merkuri itu bisa dipakai untuk pemutih, umpamanya seperti itu. Ya. Lalu kemudian sama BPOM sudah nggak boleh. Tapi banyak pengusaha-pengusaha kosmetik yang masih mengambil jalan pintas. Nggak banyak sih, ada beberapa pengusaha kosmetik yang ambil jalan pintas, tapi jangan ditiru, itu nggak boleh. Kalau ketahuan sama BPOM itu akan nanti jadi blacklist, seperti itu. Dan itu aturan itu ada kalau di istilah di kosmetik itu CPKB, cara pembuatan kosmetik dengan baik. Nah, itu ada aturannya semua di situ. Silahkan di googling, itu ada semua. CPKB, Pak ya? CP. Oh, CPKB. CPKB. Oke. Itu di googling, itu semua aturannya di situ, dari mulai persyaratan itunya, lalu persyaratan pabriknya, persyaratan perizinannya, material atau raw materialnya, semua ada di situ semua. Mesin-mesinnya semua ada di situ. Bahkan pabriknya harus bentuknya seperti apa. Itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Gitu. Kira-kira kalau di list ada berapa poin, Pak? Syarat dari BPOM? Oh, banyak. Kalau nggak salah sekarang ini sudah ada sekian ratus lembar. Sekian ratus lembar? Iya. Jadi Anda harus baca itu. Tapi kan ada daftar isi ya. Yang penting-penting apa itu kan semua ada di situ. Semua persyaratan itu sebetulnya usaha dari BPOM untuk melindungi konsumen. Kadang konsumennya sendiri dilindungin tapi tidak aware gitu ya. Nah, tadi kayak seperti ibunya Bu Talita karena nggak tahu, jadi dia membeli bahan yang tidak ada registrasinya, tidak ada izin POM-nya, seperti itu. Dan tadi ada banyak memang yang sama BPOM dilarang untuk beredar lagi dan harus ditarik. Dan itu perusahaannya juga pasti kena masalah itu pasti. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya sekarang sebagai awam ya Pak ya, sebagai awam atau misalnya kita pengguna skincare dan kosmetik gitu, untuk bisa tahu kalau misalnya ternyata produk ini mengikuti regulasi dari BPOM gitu, baik dari ingredients atau mungkin dari proses produksinya juga gitu. Kira-kira gimana sih cara ngeceknya gitu Pak, biar tahu ini udah standar BPOM gitu kan. Kalau yang saya tahu kan sekarang ada scan terus ada BPOM, kode BPOM. Nah, menurut saya itu kayaknya kurang deh gitu. Nah, kira-kira gimana? Yang pasti harus banyak usaha kan ya. Untuk bisa dapat aman dan nyaman itu memang harus banyak usaha. Yang pertama, kalau kita belanja sesuatu itu spesifikasi di belakang atau tempelan stiker di belakang itu harus dibaca. Ingredientsnya apa saja itu harus dibaca. Meskipun itu awam buat kita, tapi dari situ kemudian kita bisa googling produk-produk itu, di googling bisa. Umpamanya produk A ini untuk sunscreen, di googling seperti ini. Oh, ini ternyata kayak seperti kita beli di online ya. Kita di beli online itu kan ada ulasan dari pembeli ya. Dan itu nggak dibikin-bikin ya. Kalau sudah 100 sampai 1000 sekian sampai 2000 sekian itu pasti nggak dibikin gitu ya. Itu murni dari pembeli biasanya seperti itu. Lalu kemudian ya seperti tadi harus medsosnya harus kuat. Kalau kita anak muda mungkin medsosnya kuat. Kalau makanya ibu mungkin nggak main medsos jadi nggak tahu kan. Yang penting ini bisa mutihin. Ya, salah satu contoh ada beberapa yang ditahan itu karena mereka pemutih. Pemutih itu mereka pakai ada yang namanya hidrokinon. Ya, atau HQ. Itu salah satu zat yang dipakai untuk di produk kosmetik. Itu untuk pemutih. Itu. Lalu kemudian di BPOM mereka sudah ada ambang batas keamanannya. Sekian 0,sekian% umpamanya. Itu 0,2 kalau nggak salah atau berapa, itu 0,2% dari total ingredients yang formulasi yang ada di dalam situ. Tapi ada beberapa pabrik yang kepingin instan,
Gak suka ada yang ini digosok sebentar sudah putih gitu ya. Iya betul. Nah, Dan itu kalau orang yang awam kan nggak tahu. Lalu sebetulnya itu mungkin bisa karena pigmennya tergerus oleh zat itu, kemungkinan bisa seperti itu. Atau mungkin ditambahin pewarna yang lain gitu ya, seperti itu. Nah itu sebetulnya sudah ada panduannya di aturan BPOM CPKB-nya itu sudah ada panduannya. Maka biasanya kan produk itu sebelum keluar, sebelum dapat izin BPOM itu sudah dikirim dulu ke BPOM sampelnya untuk dimintakan ACC. Dapat nggak registrasinya, itu dapat nggak, kira-kira seperti itu. Jadi ada nomor registrasinya, lalu nanti ada, kalau sudah dapat nomor registrasi, kemudian nanti ada izin edar. Boleh diedarkan nggak sih ini sebetulnya, atau hanya untuk percobaan saja kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu memang cukup banyak yang harus dibikin, terutama untuk pengusaha kosmetik. Oleh karena itu tadi saya bilang kalau mulai awal maklun aja dulu sambil belajar dari mereka, gitu seperti itu. Jadi paling mungkin izin menambahkan juga, sebenarnya mungkin kalau secara awamnya supaya orang lebih berhati-hati juga untuk cross check apakah emang ada approval dari BPOM atau apa. Sebenarnya pada dasarnya jangan percaya instan mungkin ya. Ini punchline-nya gitu, karena kayak kita nggak bisa kaya instan, nggak bisa putih instan, nggak bisa apa-apa instan gitu. Jadi percaya proses lah ibaratnya gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat brand kosmetik yang wah dia ngejual instan nih, bisa apa cepet putih, hilangin jerawat atau apa segala macam, mungkin kita harus lebih berhati-hati misalnya sebagai orang awam untuk mungkin meneliti lebih lanjut, ngeliatin bahan-bahannya apa segala macam gitu. Sebetulnya kalau yang aman itu belinya di mana itu Mas Mika? Beli kosmetik yang aman tuh sebetulnya di mana sih? Gitu? Sebenarnya mungkin kalau beli di mana sekarang secara platform kan udah sangat banyak ya, masif, bisa dibeli di mana aja. Dan sebenarnya mungkin kita nggak bisa terlalu ini juga ya, maksudnya berpendapat bahwa kalau beli nggak di official apa mungkin nggak gitu. Memang sekarang kita mengarahkannya lebih ke official distributor atau mereka punya official shop atau apa segala macam gitu. Mungkin kita lebih berhati-hati kalau misalkan biasanya banyak tuh akun-akun misalnya di Facebook atau apa kayak nge-share gitu ya. Tapi TikTok. Ya TikTok mungkin banyak juga gitu. Cuman banyak yang official juga sebenarnya di TikTok gitu. Baik lagi kita harus lebih ngelihat background check lagi lah gitu. Mau kita ketemu dimanapun gitu ya, baik itu di platform manapun. Cuman baiknya kita tetap background check lagi gitu untuk melihat kayak brandnya emang legit atau enggak. Terus habis itu dia punya tadi persyaratan BPOM segala macam. Karena pasti kalau memang dia udah approved by BPOM, dia pasti akan nampilin logo BPOM atau apapun itu di kemasannya ataupun bahkan itu bisa jadi brandingnya mereka juga sebenarnya gitu, karena kayak mereka justru pengen mengedukasi kayak kita loh ini brand kosmetik yang positioningnya udah align lah sama BPOM, terus bisa juga nge-support proses nggak instan segala macam gitu. Mungkin masyarakat bisa melihat dari branding kosmetik itu sendiri juga gitu, background check juga. Iya, karena saya nih Pak, kalau misalnya nyari skincare gitu ya di live streaming. Sekarang kan banyak tuh yang jualan live streaming gitu kan. Orang tuh rata-rata nanyanya tuh komennya udah BPOM belum gitu. Itu tuh pasti jadi sebenarnya itu bagus ya gitu. Jadi orang lebih aware gitu dengan ini sudah BPOM apa belum gitu. Cuma mungkin kita juga perlu cross check juga nih gimana yang jualnya gitu. Terus mungkin tadi yang Pak Ben bilang ingredientsnya juga gitu ya. Oke. Kalau misalnya saya punya budget yang lebih besar gitu kan, menurut Pak Ben dan Mas Mika gitu kan, di kondisi sekarang yang sudah banyak sekali produk-produk gitu kan, kosmetik, terus udah gitu sunscreen segala macem, yang menjadi potensi yang baik buat saya, kira-kira saya bikin produk apa Pak? Ini unik ya. Ya betul, ini unik. Ada satu pertanyaan saya yang menggelitik gitu ya. Jadi ada satu ibu-ibu yang bilang ke saya, kosmetik itu bagi wanita itu termasuk bahan pokok. Iya betul. Ya, itu bahan pokok. Benar. Jadi kalau ada pertanyaan, ini ada uang yang tidak terlalu banyak,
tapi ada kedua kebutuhan. Yang satu kebutuhan beras, yang satu kebutuhan lipstik. Lalu pilih mana gitu? Lebih pilih mana? Lebih pilih mana? Oke. Jawabnya pasti dua-duanya. Iya. Gitu. Jadi sangat strategis sebetulnya kosmetik itu. Bahkan setiap wanita pasti jangankan kok keluar rumah, di dalam rumah saja kepengen kelihatan cantik buat pasangannya kan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi saya mensuplai beberapa mesin khusus mesin-mesin kosmetik. Itu saya melihat kosmetik itu tidak pernah terpengaruh oleh krismon. Mungkin COVID kemarin semua di rumah, tapi tetap aja ibu-ibu pasti pakai body wash segala macam ya, terus lotion, toner segala macam tetap dipakai, gitu. Apalagi kalau harus keluar rumah, parfum dan segala macam udah pasti bedak segala macam pasti pakai. Dan makanya kalau Anda mau main kosmetik sebetulnya itu bidang yang produk yang sangat strategis, sangat strategis, dan turunannya Anda mau bikin pabriknya juga pasti strategis juga, gitu. Lalu kemudian kayak seperti contoh kemarin waktu COVID itu banyak perusahaan-perusahaan yang mereka nggak berproduksi karena memang tidak boleh keluar dan segala macam. Lalu kemudian ada ide setelah ngeliatin prosedur COVID seperti apa, lalu ada aturan-aturan seperti apa, mereka beramai-ramai pabrik kosmetik itu membuat hand sanitizer. Wah, sampai ke rumah-rumah segala macam bikin semuanya, apalagi orang-orang R&D. Merasa di kantornya bisa bikin, di rumah dia bisa bikin sendiri gitu. Dan itu sangat ini sekali, sangat booming banget gitu seperti itu. Salah satunya contoh seperti itu. Jadi meskipun COVID itu menghantam semua ekonomi termasuk Indonesia, pabrik-pabrikan semuanya, tapi kosmetik meskipun ada pengaruh untuk yang besar-besar biasanya ada pengaruh cukup banyak, tapi mereka punya jalan keluar. Itu tadi bikin hand sanitizer, ada yang bikin dalam bentuk jerigen, ada bikin maskernya segala macam seperti itu. Waduh, itu luar biasa. Nah, maka saya pikir itu produk yang sangat strategis, gitu. Untuk jenis produk apapun. Apapun produknya, karena itu diperlukan banget oleh ibu-ibu. Bahkan sekarang bapak-bapak aja banyak yang pakai skincare. Benar. Betul kan? Benar, Pak. Gitu. Andainya Pak Jamal buat istrinya biar ngerasa makin disayang harus disiapin, Pak. Betul. Harus disiapin, Karena Pak. memang udah menjadi suatu kebutuhan pokok kosmetik. Betul. Nah, kira-kira nih kalau Pak Ben, menurut Pak Ben, tren kedepannya kosmetik ini bakal gimana, Pak? Mungkin apa karena pengaruh kehadiran Amerika ini pengaruh dari sisi harga maupun daya beli konsumen ini gimana menurut Pak? Ya, saya sebetulnya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan itu karena saya bukan pemain kosmetiknya, tapi saya bekerja di turunannya produk kosmetik itu. Saya bikin mesin-mesinnya. Jadi saya sering bekerja sama dan berhubungan dengan teman-teman yang main di kosmetik. Saya pikir mungkin tetap ada pengaruhnya terhadap yang global sekarang ini untuk ke depan, karena mau tidak mau banyak produk-produk yang materialnya masih dari luar, jadi masih ada import. Beruntung kalau teman-teman yang sudah punya nama, lalu kosmetiknya ada brandingnya yaitu herbal namanya, yang mana bisa didapat dari dalam negeri sendiri. Tapi kalau masih ada ingredients yang diimpor dari luar, pasti ada perubahan harga yang cukup signifikan. Kami juga import mesin juga kena di logistik dan segala macam. Nah itu mungkin harus dicermati untuk itu seperti itu. Tapi pada umumnya semua kena imbas. Kena imbas lah ya. Ya, hanya saya masih sangat percaya kosmetik bagus banget. Masih bagus ya. Masih bagus. Trennya makin tetap akan naik betul, ya Pak Ben ya. Betul. Karena juga kan dari baby juga sekarang udah pakai, ya kan pakai sunscreen. Iya betul. Sampai
dewasa sampai ibu rumah tangga. Iya, iya. Betul ya, semua Betul. pakai kan, bahkan Betul. apa namanya, keluar pun dari bangun tidur sampai mau tidur pun Siap. pakai kosmetik. Iya, Betul ya, Mas? Betul. Bahkan Makanya- sekarang sebenarnya ada istilah juga namanya skin intelektual. Apa tuh? Jadi kemelekan masyarakat Oke. untuk menjaga kulitnya gitu. Nah itu kan itu kalau saya lihat sebenarnya sekarang ya tadi mungkin nggak cuman perempuan tapi juga laki-laki, remaja gitu, bahkan bapak-bapak segala macam udah mulai aware juga untuk menjaga kulit dan segala macam. Jadi kayak sebenarnya itu menunjukkan dari segi awareness masyarakat terhadap kosmetik atau apa namanya produk-produk kosmetik itu semakin tinggi gitu. Adaptasi dan penyerapan masyarakat itu cepatlah untuk produk-produk kosmetik. Jadi ya sebenarnya masih potensial gitu, maksudnya secara apa namanya opportunities, ada banyak jenis-jenis kosmetik atau skincare gitu ya yang masih bisa dieksplor, dan kayaknya penyerapannya ke masyarakat karena tadi skin intelektual udah melek lah, ibaratnya mereka udah melek terhadap kayak hal-hal merawat diri segala macam, jadi masih promising gitu industri kosmetiknya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita mulai dari home industry dulu, kira-kira memungkinkan nggak sih Pak Mas untuk apa namanya punya tetap brand skincare gitu? Iya, kembali lagi kalau Anda mau launching keluar itu tetap harus mengikuti aturan BPOM. Ya, oke. Jadi itu paling penting. ya itu penting. Jadi aturan BPOM-nya harus dijalanin. Maka kalau untuk home industry sebetulnya ya itu tadi, kalau home industry larinya ke maklun karena ada kalau maklun itu kan ada izinnya ya, mereka ada izinnya, prosedur pembuatannya sudah jelas. Kalau home industry, kalau masih kayak seperti jamu itu masih bisa home industry. Terus apa makanan-makanan itu masih bisa home industry. Tapi kalau skincare ini sudah apa ya cosmetical, jadi ada kosmetik yang hanya untuk perias, tapi ada yang obat, gitu. Nah, skincare itu termasuk salah satunya mungkin masih dalam campuran dengan obat. Jadi ada obat jerawat, itu skincare-nya, gitu seperti itu. Nah, itu harus ada izin BPOM. Karena itu tadi tugas BPOM melindungi konsumennya. Kalau nanti home industry diperbolehkan untuk asal buang pakai gitu, nah itu pasti nggak diperbolehkan. Sebetulnya di dalam BPOM sendiri ada produk-produk yang harus pakai izin. Gitu, itu ditentukan di situ di CPKB itu disebutkan ada BPOM yang harus ada izin-izin yang harus dipenuhi supaya itu bisa beredar seperti itu. Berarti mau sebesar atau sekecil apa skalanya, yang penting izin BPOM-nya itu dulu yang paling prioritas. Aturan BPOM-nya diikutin. Aturan BPOM-nya diikutin. BPOM-nya juga tidak mengada-ada. Kalau yang skala kecil mereka tetap ada kelasnya, ada kelas A, kelas B. Itu kelas lebih rendah lagi ada seperti itu. Jadi harus diikutin. Kalau itu diikutin aman. Untuk untuk konsumen aman, untuk Anda sendiri juga aman karena tidak akan teguran atau apa dari BPOM, bahkan bisa di-ban ya kalau sampai nanti ada masalah gitu, seperti itu kira-kira. Pandangan Pak Benny gimana? Brand lokal kita sama brand luar ini apakah kita masih bisa bersaing atau gimana Pak Ben, pandangan Pak? Oh, sangat bisa bersaing. Karena apa? Setiap brand itu kan dia akan menyiapkan untuk konsumennya. Jadi mereka punya musuhnya dulu. Ini pasarnya untuk siapa? Pasarnya dalam negeri. Lalu karakter pasar dalam negeri ini seperti apa? Kalau luar negeri kan pasti harus belajar juga. Brand luar negeri mau masuk ke Indonesia harus tahu persis karakteristik pemakainya seperti apa. Kayak umpamanya lipstick. Orang Indonesia itu seneng yang warna apa sih sebetulnya? Gitu. Kalau skincare orang Indonesia katanya image nih ya sebetulnya yang harus diluruskan bahwa cantik itu putih. Padahal nggak harus begitu. Gitu. Saya yang nggak putih jadi seneng. Maka kan ada yang cantik dalam. Inner beauty. Inner beauty. Oh, itu lebih penting sebetulnya. Betul. Inner beauty itu kayaknya nggak
cuma perempuan deh. Iya. Iya. Tuh. Nah, maka harus diluruskan persepsi atau keanggapan orang bahwa cantik itu pasti putih. Enggak. Kalau gitu kasihan dong teman-teman yang nggak putih kayak di Afrika seperti itu kan kasihan. Gitu. Maka yang disebut cantik itu harus bukan tidak hanya yang putih. Lalu kemudian mereka berlomba-lomba bikin skincare yang putih supaya kelihatan cantik. Oh, itu nggak betul. Persepsi seperti itu nggak betul. Pokoknya yang sawo matang juga banyak yang eksotik, yang cantik, itu yang manis seperti apa itu ada banyak. Itu yang harus diluruskan seperti itu. Maka saya pikir ya itu tadi prinsipnya harus diluruskan dulu persepsi orang sama persepsi dulu gitu kira-kira seperti itu. Nah kalau brand-brand luar negeri ke Indonesia dia harus belajar benar sama pemakai di Indonesia nanti. Nah kalau dipikir Indonesia juga lebih beruntung kalau sekarang ada brand Indonesia bersaing dengan brand asing. Nah brand asing ini kan kalau menurut saya lebih orang pakai brand asing mungkin memang betul karena kualitas bagus, tapi lebih biasanya karena image atau lebih ke prestis seperti itu. Tapi brand Indonesia banyak yang menguasai di negara kita, merek-merek Indonesia yang maju banyak sekali. Dan saya lebih senang mengatakan bahwa ayo kita galakkan produk-produk lokal seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Mas Mika sendiri nih, boleh nggak Mas spill skincare daily-nya nih? Apa aja nih gitu. Karena kan tadi kan banyak produk pemutih gitu. Terus tadi Pak Ben juga sampaikan inner beauty itu important things gitu kan, daripada kita perlu putih-putih gitu. Nah, kalau misalnya dari Mas Mika sendiri nih sih sebagai Gen Z kan yang udah banyak disemprot skincare ini bagus itu apa sih Mas skincare-nya kalau setiap dari hari? saya sama sih, saya sebenarnya tadi ya terkait kemelekan saya terhadap skin atau merawat diri gitu, merawat kulit segala macam. Mungkin saya dapat influence juga dari teman-teman, dari pacar gitu ya, kayak kamu harus pakai ini segala macam. Sebenarnya kalau yang saya pakai sejauh ini nggak terlalu gimana-gimana ya, pasti cuci muka gitu ya, face wash, terus sunscreen, biasanya kita pakai sunscreen yang spray gitu, sama paling biasanya kalau misalkan diingetin pacar pakai ini moisturizer ya gitu, oh iya boleh gitu, pakai moisturizer, paling gitu sih, sama ya apa lip balm gitu-gitu ya, kayak basic-basic aja gitu kalau misalkan. Sebenarnya mungkin dari Pak Jamal atau Pak Ben atau Mas Mika gitu ya. Kenapa sih laki-laki itu penting juga untuk aware sama skincare gitu? Iya. Kenapa gitu kira-kira? Mungkin biar yang nonton. Yang gitu. muda-muda dulu ya. Aduh. Mungkin dari Mas Mika aja gitu. Kalau on crack punya ini sendiri. Sebenarnya tadi benar kata Pak Ben juga, pada utamanya sebenarnya fokus pada inner beauty gitu ya kan. Cuman di satu sisi juga di era ini sekarang nggak bisa dipungkiri pasti first impression itu melihat fisik gitu kan. Jadi pasti kita harus sebagai seseorang yang bakal ketemu banyak orang segala macem, kita harus bisa present diri kita yang terbaik juga gitu kan. Salah satunya sebenarnya dari tadi fisik dengan menjaga kulit gitu. Jadi kayak sebenarnya lebih ke basic stuff aja ya, nggak perlu yang sampai kayak pakai exfoliating gel atau gitu. Saya juga mungkin kurang paham gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi face wash, sunscreen gitu. Sebenarnya pada akhirnya selain untuk memberikan good impression ke orang, tapi juga untuk diri sendiri juga kesehatan gitu, karena kan pada long run-nya, pada jangka panjang kalau misalnya kita terekspos terus sama matahari atau apa segala macam, kita nggak ngerawat, lama-lama kulit kita sendiri juga rusak gitu kan. Benar. Jadi kayak mungkin saya ngeliat juga kayaknya banyak orang-orang yang sekarang udah mulai aware ke arah sana gitu. Jadi kayak memikirkan kesehatan jangka panjangnya juga, nggak cuma ke looks sementara gitu. Kalau Mas Mika sendiri bisa aware awalnya, gue perlu nih pakai skincare gitu. Apa tuh Mas? Sebenarnya balik lagi sih mungkin ke fenomena atau kayak karakteristik orang-orang muda sekarang gitu. Mereka pasti lebih ke influence sama peer mereka gitu. Jadi kayak sekarang mungkin gayanya nggak lagi yang kayak ngeliat ke iklan yang terkenal apa gitu, tapi lebih ke teman-teman gitu kayak, pakai ini tahu bagus buat kulit lo gini-gini segala macam. Referensi benar. Jadi lebih ke yang kayak peer gitu, dan ya mungkin itu yang sekarang juga
saya lihat kayaknya brand-brand kosmetik mulai pergi ke arah sana gitu untuk marketing brandnya gitu. Jadi nggak perlu lagi nge-hire big influencer atau apa, tapi lebih ke micro influencer yang punya banyak peer, dan dia akan ngasih influence ke peer mereka gitu. Berarti Mas Mika sendiri kalau misalnya beli skincare based on recommendation temen? Iya, biasanya gitu. pasti nanya juga kayak emang yang bagus apa gitu-gitu ya. Sambil tetap ngeriset sendiri juga. Riset sendiri, ya. Riset sendiri juga. Tapi Mas Mika sendiri riset soal BPOM dan ingredientsnya nggak? Nah, itu sebenarnya jadi hal yang tricky ya, terutama kalau buat kita gitu kan. Kadang masih ke bawah kayak pengen yaudah langsung rekomendasi teman apa gitu. Iya. Tapi mungkin ya itu bisa jadi lebih ke peluang ya untuk brand-brand kosmetik baru supaya justru mempermudah itu gitu. Maksudnya kayak dari pandangan anak muda nih mungkin sekarang masih ngerasa rada sulit ya, rada tricky nih untuk kita cari-cari gitu kan untuk benar-benar menganalisa apakah ini legit atau enggak, ada proof BPOM atau enggak gitu. Cuman mungkin itu jadi positioning yang baik juga tuh ke depannya. Gimana supaya brand itu bisa dengan gampang ngasih tahu kalau ini tuh kita udah BPOM approve loh gitu, dan kita udah comply ke semua ininya, regulasinya gitu. Oke, tapi Mas Mika suka nontonin live nggak? Nah, Live di TikTok gitu, Instagram kan. iya ada sih ya. Kadang suka lewat lah ya, cuman nggak selalu yang dipantengin juga terus gitu. Kalau misalnya pas lewat aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang Mas Mika nih ya sebagai business development juga gitu kan, gimana sih Mas Mika ngelihat banyak brand-brand yang jor-joran gitu kan di sosial media gitu, bahkan dia rela untuk live streaming sampai tengah malam sampai subuh gitu kan. Terus udah gitu dia juga setelah rilis produk A ternyata sukses dan dia rilis lagi produk B, produk C gitu kan. Nah itu sebenarnya efektif nggak sih gitu untuk sebagai mereka atau misalnya kita yang punya brand kosmetik itu gitu? Oke. Sebenarnya kalau yang saya pelajari juga, yang saya lihat juga, masih ketika sebuah bisnis bisa jor-joran gitu ya tadi, istilahnya mungkin bakar duit gitu ya sekarang untuk marketing segala macam gitu. Sebenarnya pasti di balik itu semua seharusnya kalau memang dia adalah bisnis yang baik juga, dia udah memperhitungkan semuanya gitu ya. Maksudnya kayak berapa budget yang dia keluarkan itu bisa ngasih return berapa besar dan dalam jangka waktu berapa panjang gitu ya. Biasanya pasti mempertimbangkan ke arah sana. Dan kalau yang saya lihat juga mungkin ada beberapa pengalaman gitu ya dari nggak cuma di kosmetik tapi lebih ke e-commerce atau di ride hailing application gitu. Mereka pasti temanya semua gitu bakar duit dan yang saya lihat sebenarnya memang pasti mereka udah menyiapkan budget untuk itu gitu. Karena balik lagi mungkin di era sekarang orang bisa pertama kali kena hooknya ya ketika mereka dapat promo besar gitu atau mereka ngeliat kayak oh nih muncul terus nih di iklan viral ya terus gitu ya paid ads segala macam gitu kan itu bayar. Dan mungkin itu emang sekarang kayaknya cara bermainnya seperti itu gitu. Pertama dapat exposure, dapat atensi, terus habis itu yang paling bagus lagi adalah membuat orang untuk mencoba produk kita dulu gitu. Dan lagi-lagi untuk bisa mencoba produk kita kan pasti kita kasih promo besar-besaran gitu. Nanti setelah mereka coba baru kualitas yang berbicara gitu. Dia akan balik lagi ke situ atau enggak gitu. Jadi kayak efektif atau enggak menurut saya untuk masa sekarang ini ya bisa dibilang itu yang efektif karena kalau nggak efektif pasti nggak akan dipakai oleh semua brand gitu. Oke, setuju. Nah, Pak Aben dan Mas Mika selaku CEO dan marketing penyedia mesin filling kosmetik dan farmasi, ini biasanya customer yang datang ke Pak Ben gitu kan atau ke Mas Mika itu biasanya pengen apa sih, maksudnya dia gimana? Apakah dia datang, Pak saya mau bikin kosmetik gimana ya gitu. Biasanya customer yang datang tuh kayak gimana ininya gitu, yang disampaikan atau yang dibutuhkan gitu. Ya, kalau di kami biasanya itu paket ya. Jadi kalau Anda beli mesin filling, biasanya mereka kan beli mesin mixing juga karena satu paket. Lalu kemudian mereka melihat, saya biasanya kita bertindak bukan hanya sebagai pembuat dan penjual mesinnya, tapi kami bertindak sebagai konsultan atau advisernya. Jadi biasanya saya agak sedikit cerewet, Ibu selama ini sediaannya apa aja? Oh saya pakai cair untuk toner atau saya mau pakai lotion segala macam. Oke, kita catat semuanya. Lalu yang paling penting adalah itu kemasannya berapa? Ibu mau kemasan berapa? Oh kemasannya 100 mili mamanya.
Nah itu kita gali semua sama mereka. Apa yang mereka mau itu kita gali semua. Kita biasanya membuatkan mesin itu yang bagi pemula itu biasanya kita bikinkan mesin yang bisa dipakai untuk range lebar. Contoh mamanya ini ada kemasan yang cuman 5 mili. Tapi saya juga ada kemasan yang 100 mili. Nah, itu sebetulnya range terlalu lebar itu kalau kami sebagai pembuat itu tidak menguntungkan. Karena apa? Karena mesin filling itu gunanya adalah membuat gramasinya atau volume atau literannya itu tetap. Jadi akurasinya bagus untuk volumenya. Tapi kalau range-nya terlalu lebar, jadi mesin bisa dipakai untuk 5 mili, kemudian juga dipakai untuk 100 mili, itu terlalu lebar. Itu nanti akurasinya akan berkurang. Mesin filling yang di lapangan di pasaran itu rata-rata itu standarisasinya akurasinya itu 1% sampai dengan 3%. Jadi kalau dia mau pakai untuk 100 mili, itu ketepatan volume itu bisa minus 1% sampai 3%, bisa plus 1% sampai 3%. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang bagus biasanya Eropa, apa segala macam itu yang 1%. Tapi kalau yang produk lain biasanya yang aman ya sampai dengan 3%. Jadi kalau 100 bisa 103, minusnya 97, jadi 97. Jadi 3% dari 100 kan 3. Jadi ya 103. Turunnya 97 gitu, seperti itu maksimum ya seperti itu. Mas Wika boleh nggak bantu di-explain sedikit sebenarnya mesin filling itu apa sih gitu, secara singkat lah gitu. Basically mesin filling itu adalah mesin yang digunakan oleh pabrik kosmetik gitu ya, atau homindustri kosmetik yang digunakan untuk mereka mengisi produk mereka gitu ya, yang udah di mixing atau udah dimasak dalam tanda kutip ke dalam kemasan. Kayak gitu. Secara basic gitu ya. Jadi emang dia adalah alat yang bantu kita untuk masukin produk yang udah kita masak ke dalam kemasan itu. Kita siapkan. Yang kemudian nanti ada packaging, step yang lain. Ya betul. Nah terakhir mungkin Pak Ben dan Mas Mika boleh kasih tips untuk teman-teman di luar sana, kira-kira takutnya masih ada yang takut-takut untuk memulai bisnis kosmetik atau mungkin farmasi gitu. Mungkin ada tips tersendiri dari Pak Ben dan Mas Mika. Kalau saya biasanya pertama selalu saya katakan, apakah Anda punya konsepnya? Produk Anda seperti apa, itu ada konsepnya enggak? Lalu kemudian ingredients-nya itu sudah memenuhi syarat BPOM enggak? Gitu. Kalau sudah seperti itu, kalau memungkinkan sebaiknya Anda konsultasi dengan konsultan farmasinya. Banyak konsultan farmasi. Kalau nanti pengen kenalan, saya punya kenalan banyak. Saya bisa kenalkan ke Anda yang Anda serk, yang enak siapa. Jadi diajak diskusi sama mereka. Ini ingredients yang saya bikin, konsep yang saya bikin ini untuk produk ini oke nggak? Terus kemudian secara BPOM ini diperbolehkan nggak? Seperti itu. Kalau itu sudah oke, tinggal kembali ke Andanya sendiri. Kalau Anda punya modal, Anda bikin pabrik sendiri. Tapi kalau Anda modalnya masih terbatas, lalu kemudian belum tes pasar juga, Anda maklun ke tempat orang. Nah, produksi betul, nitip produksi tempat orang dengan formulasi kita kan, dengan formulasi kita. Nanti kita jadi tahu hasilnya. Oh ternyata kalau saya bikin manual dengan tangan saya sendiri bagus, wangi, atau setelah diproduksi ternyata ada kendala ini itu segala macam. Nah itu nanti akan diskusi dengan bagian tim R&D-nya mereka, sehingga Anda bisa belajar juga dari tim R&D mereka. Nah setelah itu konsep itu semua bagus, baru Anda kerjakan. Mulai dah itu nanti TikTok apa segala macam jalan. Iya betul, kira-kira seperti itu. Dari Mas Mika mungkin? Kalau tadi Pak Ben mungkin dari sisi produksi gitu ya, dan persiapan administrasi segala macam tadi, terus benar balik lagi ketika semua itu udah oke, udah menentukan misalkan mau produksi sendiri atau maklun karena lebih efisien, balik lagi nanti ketika produknya udah oke, gimana kita ngejual lah gitu. Dan sekarang mungkin yang tadi mungkin sempat kita bicarakan juga,
positioning, branding, Iya. dan kayak marketing itu sekarang banyak banget yang berlomba-lomba untuk mencari cara terbaik gitu kan. Iya, Mungkin iya. yang tadi yang populer bakar duit dulu, kita kejar kasih promo segala macam bla bla. Cuman terus baik lagi menurut saya lebih ke positioningnya gitu ya. Maksudnya ke masyarakat gimana kita ngasih tunjuk kalau emang nanti yang ingin membuat brand kosmetik itu bisa memenuhi semuanya tadi dari segi regulasi, tapi terus dari segi khasiat, benefit dan segala macam itu bisa nge-present dengan baik gitu dan tadi ke influence gitu, orang-orang bisa ke influence mungkin lewat peer-peer kecil atau apa segala macam. Baik lagi pasti ke kalau produk udah oke tapi kita nggak bisa ngejualnya pasti kan sia-sia juga. Sia-sia juga. Iya. Jadi kayak mungkin tuh salah satu aspek yang harus dikonsepkan juga gitu dari awal, selain brandnya mau apa, produknya apa, benefitnya mau apa segala macam, USP-nya gitu. Tapi juga konsep untuk positioning di market seperti apa, brandingnya ngejualnya seperti apa gitu. Oke. Jadi kapan mau mulai Pak Jamal? As soon as possible. Segera Pak. Segera. Oke. Baik. Oke, ternyata untuk punya brand kosmetik itu susah-susah gampang Yap. ya Pak ya. Asalkan jangan pernah takut untuk memulai, Yap. dan jangan lupa untuk prioritaskan regulasi dan Yap. juga apa yang menjadi catatan dari BPOM. Yap. Terima kasih Pak Ben sekali Terima lagi. kasih. Terima kasih Mas Mas Ben, Ida. Mas Ida. Ya, Terima Mas kasih. Fir, Sudah mampir ke kami. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.